Hadirin jamaah Langgar An-Nur yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali diberikan kesempatan oleh Allah, diberikan limpahan nikmat oleh Allah, sehingga kita bisa berhadir di dalam majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah mencatatnya sebagai amal yang soleh. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan juga orang-orang yang senantiasa memperjuangkan risalah beliau ila yaumil akhir. Baik hadirin sekalian, kita lanjutkan kembali pengajian kita, ya, yakni masih dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah yang dikarang oleh Imam At-Tirmidzi atau Al-Imam Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah At-Tirmidzi. Nah, malam hari ini hadirin kita akan membahas bab yang penting ini, ya, ini bab tentang bersyairnya Rasulullah. Ya, kita langsung baca saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. Babu maja'a fi sifati kalami Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fis syi'ri. Bab yang membahas terkait dengan untaian kalimat yang diucapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bersyair. Atau gampangannya itu syair atau syair yang dibaca oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi bab yang membahas tentang syair yang dibaca oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kalau dalam bahasa Arab itu namanya syair, ya, bukan syair. Tapi kalau diserap dalam bahasa Indonesia, syair itu ya maksudnya itu dalam bahasa kita itu ya syair itu. Padahal syair itu mestinya itu adalah fa'ilnya, pelakunya. Jadi syair itu adalah yang diungkapkan itu atau aktivitasnya lah gitu ya. Jadi kalau yang syair itu fa'ilnya, berarti penyair. Penyair bukan penyihir, ya, penyair atau penyair bahasa kita. Nah, syair itu ya dalam bahasa Arabnya ya syair itu, ya. Dan ada yang sama, ya, menggunakan menggunakan huruf yang sama, masing-masing itu shin, ain, ya, kemudian ro. Yang pertama maknanya itu adalah syair atau syair, ya, atau kalau shin huruf shinnya itu di fathah, itu sya'run, itu artinya adalah rambut. Jadi jauh, ya. Jadi syair artinya adalah untaian kalimat syair. Kalau sya'run itu adalah rambut, itu beda, ya. Atau nanti ada lagi, ya, syair itu artinya itu gandum atau jewawut. Jadi mirip-mirip tapi maknanya berbeda. Itulah bahasa Arab, ya, bahasa Arab. Nah, kita baca saja. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya, haddatsana Ali bin Hujrin, haddatsana Syarik anil Miqdam bin Syuraih an abihi an Aisyata qalat. Telah menceritakan kepada kami Ali bin Hujr, telah menceritakan kepada kami Syarik dari Miqdam bin Syuraih, dari ayahnya, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, yang mana Sayyidah Aisyah mengatakan, qilalaha, ya, pernah ditanyakan kepada Aisyah, kepada beliau, hal kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yatamatsalu bi syai'in minasy-syi'ri, ya, apakah Nabi, jadi Sayyidah Aisyah ditanya, ya, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah membaca syair? Qalat, maka Sayyidah Aisyah menjawab, kana yatamatsalu bi syi'ri ibni Rawahah, adalah beliau, ya, yakni Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah membaca syair Ibnu Rawahah. Jadi hadirin sekalian, sebagaimana yang ulun sampaikan tadi, syair itu, atau kalau dalam bahasa kita adalah apa? Syair itu maksudnya itu kan kalimah yang mengandung apa ya? Kalau menurut Louis Ma'luf, ya, yakni pengarang Al-Munjid, satu kamus itu, ya, apa itu syair? Syair itu adalah satu kalimat yang sengaja disusun dengan menggunakan irama dan sajak. Tergambar ya. Jadi yang namanya syair atau syair itu adalah kalimat yang memang ada nadanya, ada iramanya, dan biasanya sama di ujungnya. Begitu. Makanya kalau kemarin sempat viral, Ustadz Adi Hidayat membahas tentang syair, yang mana kemudian beliau katakan, ya, Al-Quran itu adalah juga syair gitu. Ya. Dan di dalam Al-Quran sendiri ada surah khusus tentang membahas tentang syair, yakni kritikan-kritikan kepada para penyair jahiliyah. Kemudian di dalam surat khusus itu kan namanya surah apa? Syu'ara, ya, asy-syu'ara. Syu'ara itu jamak dari syair, ya. Kalau wazannya kan sya'ara. Jadi syu'ara itu jamak. Nah, itu kalau bahasa mudahnya itu ya untaian kalimat yang berirama. Ya, kalau sekarang kita itu ya mungkin kayak nyanyian lah gitu ya. Nyanyian. Cuma kalau menisbahkan bahwa Al-Quran itu isinya nyanyian ya nggak tepat. Ya, nggak bisa. Yang jelas syair itu gubahan manusia, tetapi indah gitu loh, enak didengarkan gitu. Ya, sehingga kalau boleh dikata itu penggubahnya itu atau penyairnya itu ya boleh dikata ya seorang musisi. Bedanya kalau musisi kan konotasinya itu kan untaian kalimat yang bernada atau berirama, tapi juga diiringi dengan musik. Nah, itu kan bedanya. Kalau dulu nggak perlu musik gitu, ketika sebuah untaian kalimat diucapkan itu enak didengar. Ya, di zaman sekarang juga masih ada kan untaian kalimat kalau didengar itu enak gitu kan. Coba itu yang dianggap sebagai sholawat itu kan, karena pujian kepada Nabi. Itu sebenarnya ya isinya ya syair. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi'a syah, ya Rafi'a syah, ya Rafi'a syani wa daraji. Diviralkan oleh guru sekumpul itu ya.
Ya sebenarnya kalau dilihat ya dari untaian kalimatnya itu ya itu syair gitu. Jadi kalaupun misalnya nggak diterbangi begitu, nggak diiringi dengan musik ya dalam tanda kutip itu sudah enak didengar gitu. Sudah enak didengar itu. Gitu. Kayak contoh yang lain, tolama ashku gharami ya nuran wujud. Nah itu kan enak gitu didengar. Cuma ya suaranya harus support juga. Kalau suaranya nggak support ya nggak enak. Jadi intinya seperti itu ya. Nah di dalam hadis ini hadirin, ya nanti kalau mau belajar apa namanya salawatan bisa lah kena bayi gitu ya. Itu ada tokoh Banser bisa diajak juga. Ya, ya Ibnu lah, orang Ibnu ini bukan Bansernya. Bansernya ikut aja. Nah, di dalam hadis ini, hadirin sekalian, Sayyidah Aisyah mengatakan bahwa beliau itu pernah membaca syairnya Ibnu Rawahah. Yang dimaksud dengan Ibnu Rawahah di sini hadirin itu adalah Abdullah bin Rawahah. Ya, Abdullah bin Rawahah. Ya, di mana kalau kita membaca kisah Abdullah bin Rawahah, beliau ini adalah salah seorang sahabat dari kalangan Ansor. Ya, dari kalangan Ansor yang pandai membuat syair. Ya, kalau dari sisi sukunya beliau itu dari suku Khazraj. Kan kalau di Madinah itu kan ada dua suku. Ya, yang menolong Rasul yaitu suku Aus dan suku Khazraj. Beliau ini Abdullah bin Rawahah ini dari suku Khazraj. Jadi Abdullah bin Rawahah ya Al-Khazraji Al-Ansori. Nah, ibaratnya kalau dikasih julukan itu seperti itu. Nah, beliau ini memang pandai menggubah syair. Selain itu kita kenal Abdullah bin Rawahah ini kan orang yang termasuk di antara satu orang dari sahabat Ansor yang pertama kali dari kalangan orang Madinah itu yang masuk Islam. Kan kalau kita membaca Sirah Nabawiyah, pertama-tama ketika Rasulullah berinisiatif untuk mendakwahkan Islam keluar kota Mekah itu kan beliau ke Taif, Taif dilarang. Sampai kemudian ketemu dengan sekelompok orang yang niat mereka itu sebenarnya adalah menunaikan ritual tahunan, ibadah haji lah gitu. Ibadah haji zaman jahiliyah. Nah, di mana orang-orang Yathrib itu juga masih terkait sebagai keturunan Nabi Ibrahim, sehingga mereka punya kewajiban tiap tahun sekali ke kota Mekah. Nah, biasanya kalau ritual ibadah haji itu kan dari dulu itu kan dilaksanakan pada bulan Dzulhijjah. Sebelum Dzulhijjah itu apa? Ya, sebelum bulan Dzulhijjah. Dzulqaidah. Pada bulan Dzulqaidah itu mereka rata-rata itu berkumpul di luar kota Mekah. Nah, pada saat berkumpul menunggu pelaksanaan ibadah haji itulah orang-orang Madinah itu di sana. Gitu, berkumpul di lembah-lembah. Nah, Rasulullah mendatangi. Nah, di antara orang yang berkesempatan didatangi oleh Rasulullah itu adalah 11 orang pemuda dari Yathrib, dari Madinah, yang diantaranya adalah Ibnu Rawahah ini, Abdullah bin Rawahah. Dan pada saat itu adalah mereka kemudian menerima Islam lah singkatnya itu. Artinya Abdullah bin Rawahah ini adalah salah seorang di antara bibit-bibit Islam di kota Madinah. Nah, beliau termasuk orang yang mengikuti juga Baiat Aqobah yang pertama, Baiatul Aqobah Al-Ula. Termasuk beliau ini, hadirin sekalian, kemudian juga ikut di antara 73 laki-laki dari kaum orang-orang Madinah ya yang berbaiat pada Baiatul Aqobatul Atsani itu.
Jadi ini orang-orang senior dari kalangan Ansor. Tapi beliau itu ya tadi, beliau mempunyai kebiasaan mengubah syair, membuat syair. Sampai syair-syairnya itu juga digemari oleh Rasul. Ya. Mungkin kalau sekarang itu ya apa ya, pencipta lagu begitu siapa gitu kan. Akhirnya dikenang gitu. Ya, gitu. Pian suka lagunya siapa? Nah, seperti itulah ya. Sampai hadirin dalam suatu kisah di mana beliau itu diperintahkan oleh Rasulullah, ya tepatnya itu diperintahkan oleh Rasulullah bersama kaum muslimin untuk ikut di dalam perang Mu'tah. Perang Mu'tah ini perang yang berat sekali. Perang di mana kaum muslimin melawan orang luar. Ya, orang Romawi, bukan orang Arab. Ya, kalau sekarang itu ya wajah-wajah mereka ya wajah-wajah bule itulah. Tapi mereka tinggal di Syam. Nah, di dalam peperangan itu luar biasa karena yang dihadapi oleh kaum muslimin, yakni musuh mereka ini orang-orang Romawi jumlahnya sangat besar. Maka Rasulullah memberikan instruksi bahwa kaum muslimin itu akan dipimpin oleh 3 panglima. Yang pertama adalah Zaid bin Harithah. Yang kedua adalah Ja'far bin Abi Thalib, dan yang ketiga adalah Abdullah bin Rawahah. Abdullah bin Rawahah dalam hal ini adalah bukan dari kalangan muhajirin, ya, tapi dari kalangan Ansor. 2 yang lain itu adalah dari kalangan muhajirin. Nah, pada saat perang itu ya Rasulullah nampaknya sudah tahu bahwa kondisi kaum muslimin bakal berat ya, sehingga dipilih 3 itu, 3 panglima perang itu. Ya, pada endingnya kaum muslimin menang lah intinya itu. Cuma sebelum kemenangan itu terjadi, 3 panglima kaum muslimin itu gugur. Sebagaimana yang dipesankan oleh Rasulullah bahwa kaum muslimin nantinya dalam peperangan ini, perang Mu'tah ini akan dipimpin oleh 3 pemimpin pasukan, 3 panglima lah gitu ya. Yang pertama itu Zaid, berarti Zaid bin Harithah itu adalah panglima pertama. Ternyata hadirin, beliau gugur dalam peperangan itu. Kemudian digantikan oleh Ja'far. Ja'far juga gugur. Nah, pada saat Ja'far gugur itu, hadirin, sebenarnya mestinya bendera yang biasa dipegang oleh panglima perang, bendera dalam Islam itu kalau dalam peperangan itu ada 2, ya. Bendera yang hitam namanya royah, tulisannya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu biasa dipegang oleh pasukan-pasukan itu. Tapi kalau panglima perangnya itu megang bendera putih, namanya bendera al-liwa. Tulisannya sama, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nggak ada yang lain, nggak ada pedangnya, nggak ada bunganya, nggak ada warna-warna yang lain. Ya. Sehingga kalau ini dimaknai sebagai benderanya Rasulullah, yaitu benderanya Rasul atau benderanya umat Islam. Karena sepanjang peperangan kaum muslimin menggunakan 2 bendera itu. Nah, bendera panglima waktu itu dipegang oleh Zaid, gugur, kemudian diteruskan oleh Ja'far juga gugur, dan gilirannya mestinya pada saat itu bendera itu jangan sampai jatuh. Ya, harusnya langsung dipegang oleh Abdullah bin Rawahah. Rupanya hadirin, beliau itu sempat bersenandung. Ya karena tadi punya kebiasaan membuat syair, bersyair dulu. Ya, bersyair dulu gitu. Syairnya agak panjang ya, kalau kita bahasakan dalam bahasa kita itu ya, sampai di ujungnya itu, tibalah waktunya apa yang engkau idam-idamkan selama ini, jika engkau ikuti jejak keduanya, yakni Zaid bin Harithah dan Ja'far bin Abi Thalib gitu kan. Itulah kesatria sejati. Baru kemudian beliau mengambil alih itu. Makanya hadirin, di surga nanti itu posisi beliau itu agak miring katanya. Gara-gara bersyair dulu. Jadi hadirin, kalau kita itu melaksanakan kewajiban, ternyata hanya menunda saja itu, mikir sejenak itu, ternyata menjadikan posisi
posisi kita di surga itu berbeda dengan yang nggak berpikir. Karena kalau sudah perintah Nabi itu kan wajib langsung dilaksanakan, nggak usah banyak mikir gitu. Sama seperti kita ketika ada kewajiban, ya kan? Kalau kewajiban yang datangnya dari Allah, mestinya itu nggak usah ditunda. Yang kita laksanakan mestinya itu adalah wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Jadi bersegera kepada ampunan, wasari'u ila maghfirah, ampunannya Allah gitu. Nggak usah ditunda-tunda. Karena ketika ditunda, efeknya ternyata itu sampai pada posisi di surga gitu. Wallah alam miringnya seperti apa, tapi yang jelas posisinya tidak seperti dua orang panglima sebelumnya. Ternyata kebiasaan bersyair itu membawa masalah juga ya. Gitu. Tetapi hadirin, meskipun demikian, Rasulullah itu ternyata suka membawakan syair-syair gubahan dari Abdullah bin Rawaha. Kemudian hadirin diteruskan ya. Jadi kanat yatamatsalu bi syi'ri ibni Rawaha wa yatamatsalu bi qaulihi. Dan juga beliau itu pernah bersyair yang syairnya itu berbunyi wa ya'tika bil akhbar man lam tuzawwad. Ya. Yang artinya adalah berita-berita akan datang kepadamu dibawa oleh orang yang tak kau beri bekal. Ya, kita nggak tahu maksudnya apa ini. Tapi yang jelas di dalam riwayat ini Rasulullah ketika beliau disaksikan oleh Sayyidah Aisyah, beliau itu ya pernah bersyair atau melantunkan kalimat-kalimat yang berisi irama gubahan dari Abdullah bin Rawahah dan syair yang tadi ya berbunyi wa ya'tika bil akhbari malam tuzawwad. Mungkin kalau dialunkan, dilantunkan itu mungkin nyaman ya. Cuma kita nggak tahu ini seperti apa. Nah ini wallahu alam bisawab. Jadi hadirin ya syair itu ya macam-macam ya syair itu. Intinya kalau Nabi ya pernah bersyair, tentunya kita boleh juga bersyair. Apalagi syair yang di dalamnya itu membawa kita atau mengingatkan kita bahwa kita ini adalah hamba Allah yang semestinya harus mentaati Allah dengan sepenuhnya, yakni masuk Islam secara kafah gitu. Atau kalau kemudian kita bersyair gitu, Rasulullah juga bersyair. Kita kalau mengambil syair yang mengingatkan kita terhadap dosa-dosa, yang dibaca habis Jumatan itu bagus tuh, ya, yang dikenal dengan syair Abu Nuwas, Iktiraf itu loh. Ilahi las tulil firdausi wala aqwa ala naril jahim. Itu syair itu. Itu bukan doa, Pak. Ada ilahilah stulil firdausi mengangkat tangan, itu bukan doa, itu syair. Ya enggak cocok itu dianggap sebagai doa itu ya. Wah, saya lihat itu Jumatan nih, ngapain diangkat doanya? Ya, nggak perlu diangkat doa, bukan doa, itu syairan, ya. Tapi syairan di situ itu dalam rangka untuk merenungkan diri gitu, bahwa sebenarnya kita itu memang semestinya seperti itu. Kalau orang memahami syair itu, makna syair itu luar biasa. Ilahi lastulil firdausi wahai Tuhanku, aku bukanlah ahli surga, ya kan? Wala aqwa 'alan naril jahimi. Ya, namun aku tidak kuat. Bukan tidak layak ya. Wala aqwa, aku tidak kuat ya 'alan naril jahimi. Berada di dalam neraka jahim. Fahabli taubatan waghfir dzunubi. Ya, maka terimalah taubatku dan ampunilah dosa-dosaku. Bagus kan? Ya kan? Fa innaka ghafirudz dzambil
azimi. Karena sesungguhnya Engkaulah yang Maha mengampuni dosa-dosa besar. Ini luar biasa. Ya. Jadi makna itu sebagai bentuk pengakuan bahwa kita ini hamba yang tidak steril dari dosa. Sehingga kita perlu taubat, sehingga kita senantiasa mencari pengampunannya Allah Subhanahu wa taala. Konon ya gara-gara syair ini Imam Syafi'i yang awalnya itu tidak mau mensolati Abu Nuwas itu akhirnya jadi mensolati. Berarti taubatnya Abu Nuwas itu diterima. Ya karena biasanya begitu ya. Ini kalau kembali ke apa yang dibahas oleh Ustadz Adi Hidayat itu mungkin ada cocoknya itu. Orang itu kalau kebiasaan nyanyi itu kadang-kadang melenakan gitu. Sampai terlena ya, terlena segala-galanya ya. Sehingga orang-orang yang biasa bersyair ya itu perlu hati-hati gitu ya. Orang selevel Abu Nuwas saja itu dianggap ulama yang lain itu fasik gitu, sehingga nggak perlu disolati orang kayak gitu. Ternyata beliau itu dengan luar biasa mengubah syair itu sampai sekarang barokah, sampai sekarang dibaca orang. Itu kan kalau kita maknai sebagai apa, pahala investasi, itu kan pahala investasinya Abu Nuwas. Ya asalkan yang dibaca tadi difahami artinya. Kalau dibaca aja bukan Al-Qur'an ya nggak dapat apa-apa. Kalau dibaca nggak ngerti artinya, kalau itu ayat Al-Qur'an dapat pahala. Tapi kalau syair biasa dibaca nggak ngerti artinya, cuma mendayu-dayu senang ya nggak dapat apa-apa, kecuali enaknya itu. Nikmatnya bersyair itu, ya kan? Gitu. Karena itu, ya meskipun Rasulullah bersyair, kita juga dibolehkan bersyair. Tentu yang kita ambil itu yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Jadi perkara mubah itu boleh diambil asalkan bisa mengantarkan kepada takorrub ilallah. Jadi kalau nyanyi boleh sajalah gitu ya. Tapi pilih yang sekiranya enggak cerita-cerita tentang percintaan. Ya, kalau cerita-cerita percintaan kayaknya level-level kita udah lewat ya. Udah, kecuali ini masnya ini. Kita lanjutkan hadirin ya. Haddatsana Muhammad bin Bashar, haddatsana Abdurrahman ibnu Mahdi, haddatsana Sufyanus Tsauri an Abdul Malik bin Umair, haddatsana Abu Salamah an Abi Hurairah qala, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Bashar, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Mahdi, telah menceritakan kepada kami Sufyan Ats-Tsauri dari Abdul Malik bin Umair, telah menceritakan kepada kami Abu Salamah dari Abu Hurairah radhiyallahu an, yang mana Abu Hurairah mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, inna asdaqa kalimatin qalaha asyairu kalimatu labidin. Ya, sesungguhnya syair yang paling benar, di sini dikatakan itu ada dua syair. Ya, syair yang paling benar maksudnya syair yang terbaik lah. Gubahan untayan kalimat yang irama yang terbaik. Kalau kita artikan kasarnya seperti itu, ya, yang pernah dibaca oleh seorang penyair adalah syairnya Labid. Jadi ini Rasulullah komentari. Jadi Rasulullah pernah mengungkapkan, bersabda, dan sebenarnya sabdanya ini boleh dikata itu mengomentari. Ya, mengomentari. Rasulullah mengatakan syair yang paling baik, syair yang terbaiklah di masa itu adalah syair yang digubah oleh Labid. Siapa itu Labid? Labid di sini itu maksudnya adalah Labid bin Robi'ah al-Amiri, orang Arab. Labid bin Robi'ah al-Amiri ini, ya hadirin sekalian, beliau ini pada akhirnya nanti masuk Islam. Ya, pada akhirnya masuk Islam.
ya seorang penyair Arab terkenal pada saat itu, mungkin ya kayak Meggy Z ya. Meggy Z penyair gak? Meggy Z itu daerah Caca Handika lah ya. Kok dangdut semua sih gitu. Ya taunya itu. Nah jadi Labid ya bin Rabi'ah al-Amiri ini kalau dari sisi kelahirannya itu 11 tahun lebih tua dari Rasulullah. Berarti kalau Rasulullah itu lahir tahun 571 ya, Labid bin Rabi'ah al-Amiri ini lahir tahun 560 Masehi. 571 Masehi. Karena Hijriah belum ada itu. Hijriah belum ada. Hijriah itu kan ketika Rasulullah hijrah. Oh, ini Rasulullah lahir kok. Nah, boleh dikata Labid ya bin Rabi'ah al-Amiri ini adalah penyair dua generasi atau penyair dua zaman. Zaman jahiliyah ya dan zaman Islam. Kan dia kemudian masuk Islam. Dia itu akhirnya memutuskan masuk Islam ketika mendengarkan untaian kalimah-kalimah yang dibaca oleh Rasulullah itu, yakni Al-Qur'an, ya, yakni wahyu-wahyu yang diturunkan oleh Allah. Karena terpesona itu dengan indahnya lantunan irama yang dibaca oleh Rasulullah itu, kemudian beliau masuk Islam. Kisahnya singkat cerita masuk Islam, dan setelah beliau masuk Islam, beliau tidak lagi menggubah syair. Ya, karena beliau pada saat itu sudah cukup dengan Al-Qur'an itu. Sehingga kalau dikatakan ya beliau itu penyair dua zaman, itu adalah beliau pernah mendapati masuk Islam. Ya, pernah beliau itu memutuskan diri masuk Islam, dan setelah itu memang tidak banyak ya membuat syair, kecuali beliau mencukupkan diri dengan membaca Al-Qur'an itu. Karena itu syair-syair beliau itu ya kemudian juga dijadikan rujukan syair-syair sebelum Islam dan dikategorikan sebagai syair-syair jahiliyah. Syair-syair jahiliyah itu penting hadirin. Ya. Dan itu dijadikan rujukan dalam arti untuk menunjukkan makna Al-Qur'an itu. Apa yang dimaksud kalimat Al-Qur'an ini, itu mencari rujukannya itu adalah dari syair-syair jahiliyah itu. Maknanya itu apa sih penggunaan kalimat ini? Karena Al-Qur'an itu kan berbahasa Arab. Ya, sehingga ketika Allah memilihkan suatu kata, ya, tentu kata itu ya sesuai dengan pengucapan orang-orang Arab pada saat itu, dan lebih banyak pada saat itu adalah ditemukan pada syair-syair jahiliyah. Jadi ada bagusnya itu syair-syair jahiliyah itu, meskipun namanya syair jahiliyah itu maksudnya adalah dijadikan sebagai rujukan kalimat ini sebenarnya digunakan untuk menunjukkan apa, gitu loh, ya. Jadi itu pentingnya, termasuk syair yang digubah oleh Labid bin Rabi'ah al-Amiri ini termasuk dalam kategori syair jahiliyah. Gitu. Karena memang Al-Qur'an menggunakan bahasa Arab, mau nggak mau, tapi bahasa Arab yang dimaksud ini adalah bahasa Arab fusha, ya, fusha, ya, yang fasih. Bahasa Arab yang fasih. Biasanya bahasa Arab yang fasih seperti ini justru dimiliki oleh orang-orang yang dari pedalaman. Arab asli itu masih gitu. Kalau Mekah dari awal sudah nggak asli lagi, karena ibarat kota itu kan sudah berbagai macam peradaban masuk situ. Ya kayak Jakarta lah itu. Nggak ada kan, lo gue itu kan nggak ada dalam bahasa Indonesia. Kok tiba-tiba muncul? Nah itu karena apa? Ya karena percampuran budaya tadi sehingga memunculkan bahasa baru. Ya sama seperti yang bahasa Arab yang amiyah itu. Ya itu nggak bisa dijadikan rujukan. Amiyah itu bahasa umum pasaran gitu. Ya, beda dengan bahasa Arab fusha. Justru kita ini kalau belajar bahasa Arab benar, ke Arab sana menggunakan bahasa ini, orang sana malah kagum. Loh kok bisa itu? Bahasaku yang asli kok pakai itu. Karena mereka sudah meninggalkan itu. Sama seperti orang Jakarta diajak bahasa asli, bahasa Indonesia itu. Wah, bahasamu kayak dalangnya bahasa gitu.
Kayak kita itu, ulun pernah punya kawan gitu, bahasanya tuh mah orang Jogja. Bahasa kayak dalang gitu. Ya karena bahasanya bahasa asli. Nah itulah mengapa kemudian bahasanya bahasa yang dipakai dalam untaian syair jahiliyah itu dijadikan rujukan. Nah jadi kata Rasul ya sesungguhnya syair yang paling baik itu adalah syair yang pernah ditulis atau digubah oleh Labid ya, Labid bin Rabi'ah al-Amiri ini. Kemudian beliau lanjutkan ya yang mana syairnya ini ala kullu syai'in ma khalallahu batilun. Jadi syair yang dimaksud itu adalah yang berbunyi ala kullu syai'in ma khalallahu batilun. Artinya adalah ingatlah segala sesuatu selain Allah pasti batil. Batil di sini adalah binasa. Sebenarnya syairnya ini panjang, ya. Panjang gitu. Yang intinya apa? Intinya itu pujian-pujian kepada Allah. Padahal pada saat itu hadirin, ketika menggubah syair ini Labid bin Rabi'ah itu belum masuk Islam. Ya, belum masuk Islam, tapi beliau sudah bisa menggubah syair itu. Ya, wa kullu na'imin la mahalata zailun. Itu dilanjutkan syairnya tadi seperti itu. Setiap kenikmatan tidak ada tempat dan hanya sementara. Itu kan luar biasa. Ya. Jadi bisa dijadikan renungan sebagaimana syair yang digubah oleh Abu Nuwas tadi. Nah, itu yang pertama. Kemudian ya wakada Umayyah bin Abis Salti Ayus 5. Dan juga syair-syairnya ini, syair-syairnya Umayyah bin Abi Salt. Ya, Umayyah bin Abi Salt, yang mana dari syair-syairnya yang dia buat itu, yakni Umayyah bin Abi Salt itu hampir menjadikan dia itu masuk Islam. Maksudnya begini hadirin. Menurut Rasul, syair di zaman beliau yang beliau komentari yang terbaik itu hanya dua, yaitu syair yang dibuat oleh Labid bin Rabi'ah al-Amiri tadi, ya, yang awalnya itu ala kullu syai'in ma khalallahu batilun, dan syair-syair yang dibuat oleh Umayyah bin Abi Salt. Ya, kenapa demikian? Di dalam hadis yang lain memang syairnya itu luar biasa. Umayyah bin Abi Salt ini hadirin, ya, beliau ini orang yang boleh dikata petualang lah, petualang, mencari kebenaran. Ya, dia belajar dan membaca kitab Taurat. Ya, dia juga membaca kitab Injil. Yang dari kitab Injil itulah dia menemukan bahwa nantinya Allah itu akan menurunkan seorang utusan di di kalangan bangsa Arab. Dia sudah tahu itu. Gitu. Makanya ketika dia menggubah suatu syair itu isinya tentang politeisme, monoteisme. Kalau waktu itu kan bangsa Arab kan politeisme yang menyembah banyak Tuhan, yakni para berhala itu, Lata, Manat, Uzza, Hubal gitu, dan berhala yang kecil-kecil yang bisa dimakan itu ya. Nah, sementara Umayyah ya bin Abi Salt ini itu mengajak agar bangsa Arab itu menyembah satu Tuhan karena terinspirasi dari Injil. Rupanya hadirin, dia ini salah sangka. Dia itu pengen, karena yang diutus oleh Allah itu adalah orang Arab, ya dia itu pengen dialah yang diutus. Jadi kan aku kan bisa membuat syair-syair. Ya kalau ya aku yang diutus gitu loh. Jadi kalau pernah ada cerita orang yang ngarep banget, seorang penyair yang ngarep banget ya diutus oleh Allah sebagai nabi, itu ya ini Umayyah ya bin Abi Salt ini. Ya. Jadi Umayyah bin Abi Salt ini lucu orangnya itu. Gara-gara dia itu tukang yang buat syair, penyair lah itu, penyair.
Lalu kemudian dia berpikir, ya kalau Tuhan itu milih aku, gitu. Salah sangka, gitu. Makanya kemudian Rasulullah mengatakan gitu, berdasarkan syair-syair yang dibuat sama dia itu, ya hampir-hampir menjadikan dia itu masuk Islam. Tapi karena tadi egonya tadi, dia nggak mau. Ya, makanya Rasulullah dalam hadis yang lain mengomentari syairnya itu bagus, yakni syairnya itu Islami, tapi orangnya kafir. Syairnya itu Islami, tapi orangnya kafir. Itu kayaknya sama dengan orang sekarang, Pak. Betapa nggak punya malu kadang-kadang itu bersolawat, joget. Itu kan nggak punya malu itu kan. Solawatnya bagus, jogetnya itu yang salah. Ya, apalagi musiknya sudah mendekati koplo begitu. Wah, bisa berputar-putar kepalanya itu. Ya, naudzubillah min dzalik. Ya, ini penting sekali. Sebenarnya bukan salah syairnya itu kan pujian-pujian kepada Nabi. Kita juga suka itu. Ya, tapi kalau sudah sampai dikasih musik, musiknya itu melenakan, kepalanya diputar-putar sampai joget, kumpul laki perempuan jadi satu, terjadi ikhtilat di situ, dosa. Nabi nggak bakal jawab, Nabi nggak bakal datang itu kalau kayak gitu, ya kan? Musiknya seperti itu, ya, sehingga perlu hati-hati. Jangan-jangan, ya jangan sampai, bukan jangan sampai kita itu dikomentari Nabi kayak ini, ya. Umayyah bin Abi Salt itu syairnya bagus, tapi wongnya kafir, gitu kan? Yang banyak kan sekarang itu, ya orang-orang apa namanya, musisi itu kan bagus-bagus lagunya, coba lihat itu, ya. Aku ini adalah dirimu, nah itu kan bagus itu. Jiwa ini adalah jiwamu. Ternyata orangnya sekuler kan. Syairnya kalau kita renungkan ya bagus lah gitu. Walaupun kalau dimaknai ini kok kayak Wahdatul Wujud sih gitu ya. Bagus lah kalau daripada syair-syair percintaan bagusan itu gitu loh. Kalau kita mau mendengarkan gitu. Gitu. Nah, kalau misalnya mau mendengarkan yang bagus-bagus itu ya kayak burdah, gitu bagus itu. Ya, kayak tadi itu lama ashku gharami ya nurul wujud ya apa wa unadi ya tihami ya ma'di darjud. Nah, itu kan enak itu. Dengarkan enak ya. Ya unadi ya tihami ya ma'didal jud. Nah, itu kan enak itu kan, syairan itu. Nah, jadi boleh saja syairan itu, tapi ya syairan yang sekiranya tidak melenakan. Ada waktu kah? Cukup. Ya. Sebenarnya masih banyak ini ya. Cerita-cerita tentang syair ini. Jadi ya mudah-mudahanlah kita bisa mengambil pelajaran ya, berkah kita membaca riwayat-riwayat yang telah dikumpulkan oleh Imam At-Tirmidzi. Hadirin sekalian, Rasulullah SAW itu ya manusia. Ya, dalam konteks manusia itu ya manusia seperti kita. Ya, tetapi beliau itu adalah selain manusia adalah seorang utusan Allah, Nabi. Sehingga yang namanya manusia itu ya punya selera juga, punya selera seni. Ya, artinya kalau kita punya selera seni, ya itu ya nggak masalah. Asalkan selera seni kita, jiwa seni kita itu diarahkan untuk ibadah. Karena memang apapun yang kita miliki di dunia ini, itu kan karunia dari Allah. Dan setiap karunia dari Allah itu kalau kita manfaatkan, kita jadikan wasilah untuk beribadah, itulah sebaik-baik makhluk. Itulah sesuai dengan apa yang dititahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, maka dalam konteks bahwa ketika seseorang mempunyai kemampuan untuk mengubah syair-syair, membuat
lagu misalnya itu, buatlah lagu-lagu yang mengarahkan kepada ketaatan kepada Allah atau takutnya seorang hamba itu akan azabnya Allah. Itu sehingga nantinya kalaupun misalnya ini awalnya itu adalah mubah hukumnya, maka kalau ini diarahkan untuk taqarrub ilallah, insya Allah itu bisa bernilai sunnah, ya, sehingga bisa bernilai sunnah. Dan itu insya Allah itu kalau misalnya menginspirasi orang gitu untuk menuju kebaikan, untuk hijrah, itu luar biasa, ya, bisa termasuk apa, pahala investasi itu gitu. Dulu ada lagu-lagunya Ungu itu kan bagus ya, ya itu bagus. Itu sisi yang lain tuh kita melihat itu bagus gitu loh, bagus sekali, ya, mengingatkan kita gitu, ya, untuk senantiasa taat kepada Allah, untuk mendekat kepada Allah. Ya, ya tentu dalam hal ini ya, kalau misalnya bisa seperti itu diiringi, ya, ownernya itu, pelakunya itu juga orang-orang yang baik, mengamalkan apa yang diucapkan. Jangan sampai tidak mengamalkan. Karena Allah katakan kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun, ya. Besar kemurkaan pada sisi Allah, kabura maqtan indallahi an taqulu. Orang yang menyampaikan sesuatu malah taf'alun, dia tidak mengamalkan dari apa yang diucapkan. Ya, bisa apa? Mengajarkan tapi tidak bisa mengamalkan. Ya. Iso nuturi ra iso nglakoni. Iso nuturi ra iso nglakoni. Lah ini kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Mudah-mudahan ya kita dimudahkan oleh Allah untuk senantiasa bisa melaksanakan berbagai macam ketaatan. Apapun kondisi kita, ya, apapun kondisi kesehatan kita, apapun kondisi ekonomi kita, mudah-mudahan tidak menghalangi kita untuk senantiasa menjadi hamba-hamba yang mau mentaati Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Dan mudah-mudahan kita semuanya dikumpulkan oleh Allah di surganya Allah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.